Oke, Ustaz tadi nunggu di sini dulu. Oh, keluar. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du. Oke, um, good evening students, good evening Umamah, dan I hope you will be in the happy life. Ya, semoga selalu berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Before we begin our class, sebelum kita memulai kelas kita, I remind you to enjoy the lesson. Saya harap saya ingatkan kembali kepada kalian semuanya yang lihat atau menonton, mengikuti meeting secara langsung via Zoom ataupun dari rekaman. Prepare everything you need, siapkan segala apa yang dibutuhkan, terutama tugas yang kemarin kita akan diskusikan sebentar. And then you can enjoy the learning progress with a cup of coffee or glass of tea. Selama pembelajaran bisa kalian nikmati pembelajaran ini dengan secangkir kopi ataupun teh untuk membuat suasana lebih nyaman ya. Sebagaimana saya juga biasanya menyiapkan air atau ya kopi kadang teh ini supaya kita lebih mungkin semangat ya. But don't eat or sleep as long as we are studying. Tapi jangan makan dan tidur selama pembelajaran berlangsung. But if you want to go to the toilet, please give me a permission. Tapi kalau misalkan ada yang meninggalkan kelas atau pergi ke toilet, saya tinggalkan izin ya, tinggalkan izin supaya saya tahu bahwasannya ada salah satu bulan atau bulanah yang tidak ada, maksudnya masih utur gitu. So kita mulai pembelajarannya. Tugasnya kemarin Umamah mengerjakan ya, sudah mengerjakan ya, Sudah, Ustaz. sudah kemarin sudah dinilai juga, seingat saya. Tapi saya ingatkan di beberapa anak ini masih belum masuk tugasnya. Wallahu alam itu sudah masuk ke saya atau memang ada kesalahan di saya. Ya bagi kalian yang belum hadir atau mendengarkan recording ini, silahkan untuk mengingatkan barangkali sudah dikirim atau belum. Tapi kalau tugas itu sudah dikirim setelah batas waktu, maka Afwan saya tidak bisa mengkoreksi lagi karena seharusnya mulai pekan selanjutnya ini sudah ada tugas yang baru. Nanti insya Allah akan di-share lagi. Baik, seperti biasanya pembelajaran kita masih bahasa Inggris untuk meeting. Namun untuk bahasa Indonesianya nanti kita akan tinggalkan tugas seperti biasanya. Tidak usah khawatir meskipun ada tugas di rumah untuk bahasa Indonesia itu tetap salah satu bentuk pembelajaran juga mandiri, secara mandiri. Jadi silahkan dibaca dan dikerjakan dengan baik tugasnya. Adapun membaca itu untuk menambah wawasan dan evaluasi atau mengerjakan tugas itu adalah sebagai evaluasi sebagai bentuk ini menilai sejauh mana pengetahuan kita dari materi yang sudah kita baca tadi. Namun apabila ada permasalahan atau kata-kata yang sulit atau barangkali ada hal-hal yang tidak bisa dipahami dengan baik, silahkan untuk bertanya, terkhusus untuk bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia selama ini nanti kita belajarnya tetap mandiri sebelum nanti ada aturan yang baru. Insya Allah seperti itu. Baik, kita eh, siapkan tugasnya. Tugasnya disiapkan. Itu sudah saya koreksi sebenarnya, sudah saya koreksi semuanya. Tapi ini untuk memastikan saja. Jadi apa yang sudah kita pelajari betul-betul kita bisa tahu mana yang salah, mana yang benar. Kemarin tugas di kelas ini adalah bahasa Inggris. Saya tampilkan dulu slide-nya, screen-nya. Umamah, can you see the screen? Bisa kamu lihat ada di screen itu tampilan buku? Sudah tampil? Sorry, bisa diulang lagi? Sudah? Oke, ini ya nggak nyambung ya suaranya. Tapi dengar suara saya jelas ya. Kalau ada kendala silahkan disampaikan. Jelas ya ini Umamah ya?
Ya, agak berisik gitu loh soalnya suaranya Van. Kalau sekiranya ada kendala bisa chat aja lah mungkin ya kalau misalnya kayaknya headsetnya Allah alam ini headset yang kemarin rusak ini headset yang lain kayaknya bisa tadi kayaknya bisa tadi. Oke, kita kemarin ke ini bahas yang bahasa Indonesia dulu aja ya. Bahasa Indonesia dulu aja yang mendengarkan secara recording silahkan disimak saja. Kita kemarin mengerjakan yang mana? Sebentar. Untuk jawaban yang soal pertama, ini eh, nanti bisa ditanyakan ya, kalau misalkan belum jelas kenapa jawabannya A, B, C, D. Ini hanya sebagai koreksi saja. Ya. Nomor satu, berikut ini yang merupakan teks laporan hasil observasi. Ini adalah yang D. Indonesia merupakan paru-paru dunia. Indonesia memiliki hutan lebat yang memberikan banyak oksigen. Negara ini memiliki tumbuh-tumbuhan dan hewan yang khas seperti matoa, komodo, dan cendrawasih. Ini yang dimaksud dari teks laporan hasil observasi. Jawabannya adalah D. Yang nomor dua adalah yang C. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan berhubungan timbal balik yang mencakup benda hidup dan benda mati. Ini adalah simpulan dari teks yang ada di nomor dua. Kesimpulan berarti ya semacam ringkasan. Namun dari kalimat itu semakna dengan kalimat yang banyak yang ada di teks nomor dua. Terus nomor tiga ini kalimat sumbang. Barangkali ada yang belum tahu, sumbang itu adalah kalimat yang tidak nyambung, ya, tidak selaras dengan kalimat-kalimat yang lain. Adapun jawabannya adalah yang D, ya, yang D, kalimat yang keempat. Terus yang nomor 4 adalah D lagi. Berikut adalah ciri-ciri teks laporan observasi kecuali bersifat subjektif dari penulis. Maksudnya subjektif adalah berdasarkan pendapat sendiri. Sedangkan observasi itu harus sesuai dengan fakta lapangan, fakta yang ada di keadaan nyatanya, tidak berdasarkan opini dari penulisnya. Subjektif itu maknanya berarti hanya diambil dari berdasarkan penulisnya saja, sudut pandang penulis. Dan teks hasil observasi bukan demikian. Terus nomor 5. Nomor 5 ini jawabannya adalah B. Ya, kutipan di atas merupakan bagian dari struktur teks dari laporan hasil percobaan bisa dilihat di buku dan di penggalan teks ini adalah masuk dalam tujuan teks laporan hasil observasi yang B. Yang nomor 6 gagasan pokok. Gagasan pokok itu bisa disebut sederhananya adalah judul dari paragraf. Ya, gagasan pokok adalah judul dari paragraf yang diambil dari kalimat utama dari setiap paragrafnya. Setiap paragraf itu pastilah ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu adalah kalimat inti yang dimana kalimat itu tidak boleh hilang. Adapun kalimat penjelas itu hanya menjelaskan dari kalimat utama. Seandainya kalimat penjelas itu dihilangkan satu kalimat, maka tidaklah menjadi masalah di paragraf itu. Nah, sedangkan gagasan pokok, kadang-kadang namanya adalah ide pokok, itu adalah judul dari setiap paragraf yang dia diambil dari kalimat utamanya. Dan nomor 6 ini adalah yang A jawabannya. Nomor 7, simpulan masih ringkasan tadi yang diambil dari penggalan teks ini, jawabannya adalah D. Minyak bumi merupakan bahan bakar utama untuk berbagai macam industri dan alat transportasi. Yang D ya. Nomor 8. Susunan kalimat yang tepat agar menjadi teks hasil observasi yang padu adalah, nah untuk soal urutan ini, pastikan yang sebenarnya nggak usah kita
koreksi semuanya. Maksudnya, tidak usah dicek satu-satu A, B, C, D. Kita pastikan saja yang pertama itu adalah nomor berapa. Kalau A, B, C, D sama adalah nomor 3, maka kita hanya tinggal mikir angka yang selanjutnya. Angka selanjutnya yang paling tepat yang mana, gitu. Sedangkan jawabannya di sini adalah yang A, 3, 1, 2, dan 4. Yang ke-9, gagasan utama masih sama seperti soal sebelumnya tadi. Di sini jawabannya adalah yang D. Ya, yang D. Ciri khusus bunga manggis. Karena di dalam paragraf ini semuanya itu membahas tentang ciri-ciri dari bunga manggis. Ciri-cirinya. Terus ini nomor 8 ini maksudnya adalah nomor 10 ya. Insya Allah semuanya udah tahu lah, ini udah paham ini. Ini adalah nomor 10-nya sebenarnya. Teks laporan hasil observasi disebut juga. Kalau ini kalian nggak bisa menemukan di buku, maka silahkan googling. Kemarin sudah disampaikan kan. Bisa cari dari sumber yang lain. Dan teks laporan hasil observasi disebut dengan teks klasifikasi. Jadi mengkelas-kelaskan dari judulnya. Misal kalau tesnya teks laporan hasil observasinya adalah tentang apa nih pencemaran, maka disklasifikasinya akan bisa pencemaran udara, air, sama tanah dari suatu tempat itu bisa. Jadi dikelas-kelaskan, dibagi-bagikan. Kalau masalah tentang ciri-ciri, nah berarti yang dibahas di situ tentang ciri-cirinya saja. Jadi ciri-ciri yang ditinjau dari fisiknya barangkali atau sifatnya, kayak gitu. Itu adalah teks laporan hasil percobaan. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, mungkin khusus Umamah, karena yang hadir di sini adalah Umamah. Nggak ada. Gimana? Oven kok ini suaranya nggak jelas ya? Dari speaker saya atau speaker Umamah? Jelas ya? Nggak Kalau ada. nggak ada, oke. Nggak ada ya. Saya agak seuzan sama ini headset saya nih. Jadi nggak nyaman. Insya Allah pekan selanjutnya di headset lagi. Oke, itu mungkin yang dipelajari dari bahasa Indonesia yang kemarin ya. Lanjut ke bahasa Inggris. Soal kita kemarin adalah yang nah ini banyak sekali ya yang salah ini ya. Kurang paham di sini cara menjawabnya. Baik, dimulai dari yang halaman berapa? Halaman 14. Ya, halaman 14. Ini sebenarnya kita lihat dari perintahnya dulu biar nggak salah ya, biar nggak salah. Complete the sentences ini bisa kalian terjemahkan dari Google Translate bisa, atau mendengarkan apa yang saya jelaskan di pekan lalu, diulang lagi recordingnya biar lebih jelas. Complete the sentences, lengkapi. Complete itu kan lengkap ya. Berarti kalau jadi kata kerja menjadi lengkapilah. Ini adalah termasuk fi'il amr atau kata kerja perintah gitu ya. Lengkapilah kalimat-kalimat, karena ada S-nya berarti kalimatnya lebih dari satu, with be, dengan menggunakan be. Jadi bukan dijawab with be harusnya, tapi kemarin saya betulkan dulu. Jadi dijawab dengan be atau have or have. Jadi pilihannya hanya be sama have. Masing-masing kalimat ini nanti salah satunya be, salah satunya have gitu. Remember to use the correct forms. Ingatlah untuk menggunakan bentuk yang tepat. Ya, formasi yang tepat. Nomor 1, the class. Bla 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 very boring. Very boring artinya sangat membosankan. Maka kata yang apa yang yang paling tepat? Kalau kita pilih yang have, maka kayaknya kurang tepat. Yang have kayaknya kurang tepat karena have artinya memiliki. Kelas memiliki sangat bosan, kurang pas. Jadi kita letakkan di sana be. The class be very boring. Because the students berarti ini pasti have. Ya, karena murid-murid have no. Ada no di sini artinya tidak. Berarti awalnya mempunyai ditambahkan no menjadi tidak mempunyai karena murid-murid tidak mempunyai aktivitas. Gitu. Terus yang kedua, Alia have sebenarnya ini jawaban yang paling tepat adalah has ya. Kemarin sudah pernah disinggung harusnya ya. Jadi kalau orang ketiga yang jumlahnya tunggal pakai has, kata kerja have-nya harus ditambahi s.
Alia has a new pen pal from America. Alia memiliki teman pena, sahabat pena gitu ya. Yang baru. Alia memiliki seorang sahabat pena yang baru dari Amerika. Alia beruntung sekarang karena bisa praktek menulis bahasa Inggris. Gitu. Jadi yang awal has, yang kedua adalah be. Terus yang ketiga, Maher Zain. Apa ini? Maher Zain be Saida's favorite singer. Maher Zain adalah penyanyi favorit Saidah. Dia sangat mempunyai suara yang bagus. Gitu. Terus yang keempat, my hobby be reading novels. Hobi saya be reading novels. Membaca novel. I have a collection of good novels. Saya mempunyai sebuah koleksi dari novel-novel yang bagus kayak gitu. Kita percepat saja ya. Berarti yang 5 ini adalah Bali has. Terus ini it be. Yang nomor 6 ini adalah has. Sorry, my younger sister and I have 3 cats. They be atau they are cute. Terus number 7, our favorite subjects are math and English atau B. Ya. We have a great time when we do math and English exercises. Nomor 8, Caroline and Hannah have similar interest in fashion. They are atau they be crazy about the newest trends in fashion. Number 9, Bob is a gadget maniac atau Bob be a gadget maniac. He always has the latest version of mobile phone, which is actually not necessary. Number 10, Sita, sorry, yeah, Sita has a dream, has a dream of becoming one of the next female president of Indonesia. She is atau she be optimistic about her dream. Number 11, my pen friend, teman penaku, and I have a plan to meet in person. We be atau we are anxious to see one another. Yang number 11, number 12, the internet be atau the internet is really useful for my life as a student. It has a lot of important information. Gitu. Ya, ingat has itu artinya memiliki. Kalau be itu tidak memiliki makna sebenarnya, asalnya nggak memiliki makna. Dan ya insya Allah nanti kita akan bahas juga ada be itu sebenarnya macamnya juga ada 3. Sebenarnya harusnya bukan be yang kita pakai, tapi karena yang mudah adalah be dan tadi diminta untuk kasih be, maka kita pakai be aja dulu. Sebenarnya ada yang lebih tepat. Terus yang nomor 1 yang ini, setiap pelakunya adalah failnya ya, atau pelakunya adalah orang ketiga yang jumlahnya tunggal, contohnya dia atau nama orang yang jumlahnya 1, maka kata kerjanya senantiasa ditambahkan s. Jadi contohnya di sini, she feeds her dog every day. Jadi feeds gitu. Tapi kalau bukan orang ketiga yang jumlahnya tunggal, contohnya I, maka jawabannya bukan feeds tapi tidak ada s-nya, jadi feed. I, kenapa kok I bukan? I juga orang yang jumlahnya tunggal, tapi dia bukan orang yang ketiga. Kalau orang yang ketiga dan jumlahnya tunggal, baru kata kerjanya ditambah s. Jadi di sini si feeds her dog every day. Sebenarnya nggak harus tahu artinya, bisa ini. Tapi kalau diartikan ya begini. Dia memberi makan anjingnya setiap hari. Lalu kalimat yang kedua di sini adalah kalimat yang negatif karena ada kata tidaknya. I. Nah, di sini I.
Kata kerjanya nggak boleh ditambah S karena bukan orang ketiga yang jumlahnya tunggal. Karena I ini orang pertama, bukan orang ketiga. Meskipun sama-sama tunggal. Jadi syaratnya yang ditambah S adalah orang ketiga yang jumlahnya tunggal. Jadi I do not. Di sini ada dua do not. Always go. Jadi yang A jawabannya. Karena setelah do not itu tidak boleh pakai when atau pakai kata kerja bentuk kedua kalau yang sudah pernah belajar nih. Terus yang ketiga, jadi nomor dua A ya. Nomor tiga, when do you take a shower? Mana nih? B ya. Nomor empat, do you like to sing? Apakah kamu suka bernyanyi? Jawabannya yes, I like. Nggak boleh ditambah S. Ya. Yes, I like to sing. Ya, saya suka bernyanyi. Ini hanya contoh ini ya, soal saja. Bukan berarti saya suka bernyanyi, enggak. Ya. Number five, Tom and I. Ini jawabannya adalah do surfing. Tom dan saya melakukan surfing bersama. Surfing itu salah satu permainan yang ada di pantai. Number six, I eat breakfast every day at 7 a.m. Saya makan sarapan, maksudnya saya sarapan setiap hari pada pukul 7 pagi. Terus nomor 7, jadi yang A nomor 6 ya. Nomor 7, how do you go to school? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? We ride. Ya, kami naik bus. Ini sebenarnya ada salah kata kerja ini harusnya. Kalau ride itu mengendarai, ya, harusnya bukan ride. Tapi ya kita paham maknanya, kita naik, ya kami naik bis ke sekolah. Kalau bis kan bukan mengendarai, harusnya kita hanya sekedar naik saja. We use bus juga bisa, kami menggunakan bis. Number 8, when do you do your homework? Kapan kamu mengerjakan PR-mu? Nah, mengerjakan PR, berarti menanyakan PR ini berarti kan dia sudah melakukan pekerjaan itu. Berarti di sini ada kalimat yang menunjukkan waktu lampau. Dan menunjukkan waktu lampau itu kata kerjanya harus bentuk kedua. Dan di sini yang kata kerja yang menggunakan bentuk kedua adalah yang P. I did my homework at 6 p.m. Did di sini adalah kata kerja bentuk kedua dari do, artinya melakukan atau mengerjakan. Saya mengerjakan PR saya pada pukul 6 sore. Ya, 6 sore. Karena pertanyaan when do you do your homework berarti pastilah homework ini sudah dikerjakan di waktu lampau. Makanya saat ini ditanyakan. Number 9. Do you enjoy playing in the park? Apakah kamu menikmati bermain di taman? Nah, jawabannya semuanya no. Jadi no yang mana yang seharusnya kita pilih? Yang harusnya kita pilih adalah no, I don't enjoy. Tanpa S, ya. Karena I tidak berlaku tambahan S, dan apalagi setelah do not itu tidak boleh ada kata kerja yang ditambahi S. Tuh. Enjoy-nya nggak boleh ditambahi S. Terus yang number 10, nomor 10, does he love his mother? Apakah dia mencintai ibunya? Karena di sini nggak ada yes no-nya, maka kita pilih yang paling tepat, yaitu he loves. Karena he termasuk sama dengan she, orang ketiga yang jumlahnya tunggal. Untuk laki-laki, dia laki-laki, maka kata kerjanya harus ditambahi s. He loves his mother. Tapi kalau misalkan saya mencintai ibu saya, berarti I love tanpa s. I love my mother. Gitu. Saya cinta ibu saya. Jangan his mother, itu jadi lain. Saya mencintai ibunya dia, kan jadi nggak aneh ya. Itu mungkin itu penjelasan dari kami, semoga bisa dipahami. Nah, jadi untuk yang sudah mengerjakan bisa kalian koreksi sendiri kira-kira nanti nilainya berapa gitu. Ya, insya Allah nilainya sudah di bawah dari separuh lah semuanya, ya, di bawah dari setengah, jadi di bawah dari 50, di atas dari 50, di atas dari 50, jadi sudah termasuk bagus nilainya. Dan untuk nilai harian selama tidak ada masalah serius, insya Allah bisa dibantu dengan nilai yang lain, dan akhirnya nanti nilai bisa naik hingga nilai 70 kalau berada di bawah 70. Baik,
Sekali lagi untuk yang sudah mengerjakan nilai bahasa Inggris ini adalah yang sudah masuk ke saya ya. Bahasa Inggris ini adalah Hanif Fatan Kamil sama Umamah. Yang lainnya wallahu alam belum masuk ke saya ya. Adapun bahasa Indonesianya yang sudah masuk sama ya Hanif sama Umamah. Yang lainnya belum masuk. Namun ini berarti sudah nggak bisa dikerjakan lagi atau kalaupun sudah dikerjakan ya sekedar untuk belajar ya, untuk belajar sendiri nggak masalah. Ya baik, kita lanjutkan pembelajarannya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris waktu tinggal 10 menit. Nah, masalah itu tadi sebenarnya juga termasuk belajar. Itu tadi juga termasuk belajar. Baik, kita lanjutkan. Umamah, ini gimana ya? Ini sebenarnya niat saya belajar hari ini diskusi, tapi kayaknya kok nggak bisa dengar suaranya. Kalau nggak pakai headset gimana? Coba Umamah, say something, ucapkan sesuatu. Halo Ustaz, Oh bisa ya? Atau headset saya kayaknya yang rusak ini. Tapi kalau saya tidak pakai headset, jelas nggak ini Umamah? jelas Ustaz. Oke, jelas ya. Tadi saya tidak usah pakai headset aja nih. Kita belajarnya hari ini interaktif ya, jadi tanya jawab saja. Sebenarnya saya pengen ngerjakan yang ini, tapi waktunya kayaknya nggak cukup nih. Match the sentences. Jadi ini adalah pasangkan kalimat-kalimat berikut ini. Jadi ini ada angka 1 sampai 5 dipasangkan dengan huruf A, B, C, D, E, F. Kalau belum tahu, ini sebenarnya pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan dan jawaban. Untuk nomor 1 nih, Mama. Where is your house? Kira-kira jawabannya ada di yang mana? A, B, C, D, E, atau F? Kalau belum tahu jawaban, belum tahu jawab, artinya bisa ditanyakan. Bisa menerjemahkan soalnya. Tidak perlu pakai Google Translate karena ada gurunya di sini. Ya. Where is your house? Kira-kira jawaban yang tepat antara A, B, C, D, E, F yang mana? Ya, Yang C Ustaz. yang C. Ya, on Herzl Street. Betul. Where is your house? Di mana kamu? Di mana rumahmu? Maka pastilah ini alamat. Kalau because I'm sick nggak bisa. Spaghetti salah. Yang paling tepat di sini yang menunjukkan alamat adalah on Herzl Street. Di Jalan Herzl. Masya Allah, muntas. Selanjutnya, nggak apa-apa ya ini dikerjakan sendiri oleh Mama ya. Selanjutnya, how are you? Jawabannya yang mana, Umam? Yang D Ustaz. Yang coba dibaca. D. I'm good. Thank you. I'm great, thank you. Ya, how are you menanyakan keadaan. Bagaimana kabarmu? I'm great. Biasanya kalau kita diajarkan dulu sama guru kita, I am fine. Namun sebenarnya tidak hanya I am fine, bisa I am good, I am great, dan lain sebagainya. Dan ada kata thank you karena kita merasa dipedulikan, kita sepatutnya juga berterima kasih gitu ya. Oke, next. Number 3, when is the school party? Where is the answer? Yang F Ustaz. Yang F, on July. Dibaca. On July 15. Ketahui Ustaz itu maksudnya. Belum tahu. Ya, 15 itu adalah 15th. Ada TH-nya berarti ada hamsnya ini kalau belajar tahsin ya. Pernah belajar tahsin mungkin ada nafas yang keluar karena ada TH-nya. 15th. Coba ulangi. 15th. Terus F 10, Bukan five, tapi fifth. 15th. 15. Iya. Kalau five itu 5. Kalau 15 itu pakai fifth. Tulisannya ya lain kali aja kalau kita pas belajar angka aja ya. Jadi kita baca di sini on 15 of July. Itu sebenarnya cara bacanya. Oke, next. Lanjut saja nggak masalah. Why are you home today? Why are you home today? The answer is Because I'm sick.
Oke, artinya apa kira-kira? Because I'm sick. Karena aku sakit. Iya, karena aku sakit kan ditanyakan di sini. Why are you home today? Kenapa kamu di rumah hari ini? Because I'm sick, karena saya sakit. Terus number five terakhir. Who is your best friend? Berarti kita jawab Ana. Anna. Ana. Who is your best friend? Siapakah teman terbaikmu? Jawabannya adalah Anna. Sebenarnya dari kalimat-kalimat ini itu ada pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama kalimat tanya. Ya, kalimat tanya yang diawali dengan kata tanya. Kata tanya di sini sudah dibuat beragam bentuknya. Ini tujuannya adalah untuk supaya kita mengingat kembali kalimat tanya ini artinya apa saja. Kalimat tanya terbagi menjadi 6 dasarnya, yaitu dimulai dari 5W1H. Kalau masih ingat ya di pelajaran SMP dulunya. Yang pertama 5W1H ya. 5W1H biasanya singkatannya. Yang di situ ada where. Artinya apa, Mama? Where? Halo? Tidak perlu cari kamus ya. Kalau seandainya pakai kamus, nggak perlu. Kalau nggak tahu, tanya aja. Biar cepet. Kalau harus cari, lama nih tulisannya. Apa, Ber? Di mana? Di mana? Ya, di mana atau kemana nantinya. Pokoknya untuk menanyakan alamat ya. Atau tujuan kemana. Terus how? Siapa? Eh, bukan. Siapa? Bukan. How. Apa itu? How are you? Kira-kira gimana itu? Oh iya, how are Bagaimana? you kadang-kadang diartikan apa kabarmu ya? Salah. Sebenarnya bisa diartikan bagaimana kabarmu. Jadi how, bagaimana. Kalau when? Kapan? Iya, kapan? Ini biasanya sebenarnya bisa dilihat dari jawabannya Umamah tadi. When tadi dijawab, misalkan, ya, yang F kan tadi. Oh ini waktu nih. Berarti menanyakan untuk waktu itu apa nih? Bahasa Indonesianya ya kapan? Kamar kamu tidur itu kan waktu. Jam 9 malam. Kapan kamu berangkat ke sekolah? Pagi hari. Jadi untuk menanyakan waktu itu pakai kapan. Kok jawabannya waktu misalkan. Why? Di sini why jawabannya adalah because I'm sick. Berarti ada alasan di sini. Pertanyaannya why itu apa sebenarnya? Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu sakit? Kenapa kamu sakit? Kenapa kamu di rumah? Yaitu because I'm sick, karena saya sakit. Kalau who, jawabannya tadi Ana. Berarti kira-kira pertanyaannya apa? Siapa? Iya, apa? Betul. Ini kalau diingat-ingat ada satu W yang hilang. W apa kira-kira? Kuat. What? Ya, artinya adalah Apa? ini ya. Ini dihafalkan sendiri di rumah ini ya, karena ini sangat penting sekali ya untuk berlangsungnya pembelajaran bahasa Inggris, karena nanti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan dari pertanyaan 5W1H ini. Kita hitung bisa ada 5W, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus ada 1H, how. Dan ini adalah kata tanya dasar. Karena nantinya bisa berubah bentuknya, bisa berubah artinya. Seperti misalkan what time. What ditambahkan time, ini artinya adalah jam berapa. Loh kan jadi lain. Jadi yang pertama harus tahu what-nya dulu ya. Terus how itu juga bisa berubah menjadi bagaimana kan? How many. Artinya berapa dan lain sebagainya. Jadi 5W1H yang awal ini, kata tanya yang dasar ini, jangan sampai kita nggak tahu dulu. Karena nanti masih banyak perubahannya. Bahkan who ini, WHO ya, siapa itu bisa berubah-berubah menjadi whom atau whose. Ya, mungkin kalau kita ketemu kasusnya nanti kita akan pelajari. Itu. Do you understand? Bisa dipahami, Mama? Kalau bisa tadi. Alhamdulillah. Selanjutnya, ini nggak apa-apa katanya Ustaz tadi nanti kalau agak molor ya. Sorry. Ini mana hapusnya? Nggak bisa dihapus. Oh bisa. Selanjutnya ini. Uh, fill the blank with WH question. Nah, 5W1H itu di dalam bahasa Inggris disebut dengan WH. W itu kan bacanya dalam bahasa Inggris W. H itu adalah H. WH question, pertanyaan
W sama H. Jadi isi bagian yang kosong ini dengan 5W1H. Kira-kira nih, kalau dari Umamah, saya perbesar dulu, biar gampang. Ya. Untuk yang pertama ini, kira-kira pakai apa nih jawabannya? Nah, harusnya tadi nggak usah dihapus ya. Jawabannya adalah, are the kids? They are outside now. Ingat, they are outside now. Mereka berada di luar sekarang. Berarti ada tempat. Ya, berarti kira-kira pertanyaannya pakai apa tadi? Where? Apa? Where? Where. Ya, where. Pertanyaannya adalah where. Where are the kids? Di manakah anak-anak itu? Mereka berada di luar sekarang. Terus yang kedua, jawabannya because he is very tired. Karena, nah ini ada alasan. Pertanyaannya apa nih kira-kira? Why? Apa? Why? Bisa agak keras sedikit? Why atau how? Tadi saya dengarnya agak salah paham nih. Salah dengar. Why, Ustaz? Why? Ya betul. Kenapa ini? Kenapa bayi itu berada di kasur? Why? Ya bagus. Terus selanjutnya, sorry. The test on Friday. Ada on Friday di hari Jumat. Kira-kira pertanyaannya apa? When? Sorry, When? where? When? When? Ya, when? Kapan? Kapan tes itu dilaksanakan? Kapan tesnya? Di hari Jumat. Terus yang nomor 4, $2 a kilo. Aduh, ini jadi lain ini. Ini bukan 5W1 ini jadinya. Oke, saya bantu nih ya. Ini untuk pertanyaan ini yaitu harusnya adalah how much. Nah, sekarang mungkin dicatat saja ya untuk penambahan ini. How much artinya adalah berapa harganya. Atau berapa ini menunjukkan berapa harganya. Sebenarnya how much artinya berapa banyak. Ya, berapa banyak jeruk itu, maksudnya berapa banyak itu adalah harganya. $2 a kilo. $2 satu kilo. Gitu. Jadi how much tadi artinya adalah Berapa? berapa harganya ya. Terus ini, is your sister? She is 17 years old today. Dia berumur 17 tahun hari ini, today. Pertanyaannya berarti berapa umurmu? Nah, bahasa Inggrisnya apa nih? Berapa umur? Pernah tahu? Belum, Ustaz. Belum ya. Ini sebenarnya harusnya sudah pernah materi ini muncul di SMP. Oke lah, di ini ya dicatat ya. How old? Ya, itu artinya adalah berapa umur. How old itu ya kalau diartikan perkata menjadi seberapa tua, ya maksudnya berapa umurnya. Siapa yang ditanyakan yaitu your sister, saudara perempuanmu. She is 17 years old today. Sambil dicatat ya, bisa ya? Bisa dicatat? Bisa, Ustaz. Ya. Terus yang ke selanjutnya, apa? Ya, it is green. Ini nanti pertanyaannya adalah what color? Jadi what color? What color artinya adalah warna apa gaun tersebut. Itu gaunnya. Dress ya gaun. It is green, warnanya adalah hijau. Terus ya ada agak susah yang di sini. Nah, di sini how do you go to work? I go to work at about 7 p.m. Saya pergi bekerja pada pukul 7 malam. Nah, berarti kalau ada jawaban waktu, pertanyaannya apa? Ini bisa kalau ini Mama. When? Hah? Waktu loh ya. When? Ada salah satu dari ini. Waktu loh ya. Coba jawaban ini yang menunjukkan waktu yang mana? When, Ustaz?
Sorry? When. When. Betul sekali. When. When. When do you go to work? Kapan kamu pergi bekerja? Saya pergi bekerja jam 7 malam. Bla 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 are my shoes. Sepatu saya. Mereka berada di bawah kursi. Nah, ini tempat nih kan. Mereka berada di bawah kursi. Kira-kira pertanyaannya apa? Where. Apa? Where. Where, betul. Terus, next. Yang dua terakhir. Jawabannya adalah waktu. Pertanyaannya? When. Iya, betul sekali. Terus yang terakhir. Aduh, gimana nih? Saya nggak kira-kira. Ini sebenarnya pertanyaannya adalah apa yang berada di rak atau di lemari adalah radio. Nah, pertanyaan apa tadi bahasa Inggrisnya apa? What. Iya. What? What is on the shelf? Yaitu the radio. Ya, jadi itu mungkin yang bisa dipelajari hari ini ya. Ini sudah ada Ustadz tadi yang masuk. Semoga bisa dipahami. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan. Nggak ada, Ustaz. Ya, nanti tugasnya adalah saya sampaikan via grup aja ya. Dari grup WA nanti kita sampaikan di grup WA. Yaitu kalau kalau yang ini, kalau bisa lihat rekaman, yaitu tugas kita adalah mengerjakan halaman 19. Ini adalah pilihan ganda lagi ya. Yang C, halaman 19, nomor 1 sampai nomor 10. Itu saja. Sampai nomor 10 halaman 21. Itu saja tugasnya. Kalau bingung bisa tanya ke saya atau cari terjemahannya dan dicatat. Mungkin kalau ada yang penting di Google Translate. Insya Allah semuanya bisa dipahami ini ya. Sudah dipelajari juga cara tanya-tanyanya, pertanyaan-pertanyaannya tadi. Semoga itu nanti bisa membantu menjawabnya. Bisa diakhiri atau ada pertanyaan lagi, Umamah? Nggak ada, Ustaz. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Bisa kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk bahasa Indonesianya nanti akan saya sampaikan langsung dari via grup WA gitu saja. Mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.